Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu yang soleh dan solehah pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ibu harapkan anak ibu yang soleh dan solehah beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ibu yang soleh dan solehah hari ini, biar lebih semangat, coba kita bertepuk lebih semangat dulu ya. Wahid, itsnain, tsalasa. Tepuk lebih semangat. Semangat. Baik anak ibu yang soleh dan solehah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah dan juga kita mudah menangkap pelajaran hari ini, mari kita cerahkan pikiran kita tenangkan hati kita dengan murojaah pagi membaca surat Al-Ikhlas kembali. Kita mulai bersama membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak ibu yang soleh dan solehah, 2 hari ini kita sudah murojaah pagi menggunakan surat Al-Ikhlas. Ibu harapkan anak ibu yang hebat semuanya, tidak pernah malas, selalu rajin untuk mengulang hafalan di rumah. Oke? Ananda soleh dan solehah, pagi ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Adam alaihissalam beserta doa masuk kelas. Nah, kita mulai dengan kisah Nabi Adam terlebih dahulu ya. Simak ceritanya dengan serius dan diingat supaya kita bisa meneladani sikap-sikap baik yang dicontohkan oleh Nabi Adam. Selamat mendengarkan. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang nabi pertama dari tanah liat yang diberi Allah nama Adam. Nabi Adam merupakan nabi pertama dan manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah liat yang tempat tinggalnya di surga. Nah, karena Nabi Adam hidup sendiri sebagai manusia di surga ketika itu, maka Nabi Adam merasa kesepian. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah hamba ini teman hidup di surga ini agar hamba tidak merasa kesepian." Lalu kemudian melihat dan mendengar doa dari Nabi Adam, Allah memberikan teman bagi Nabi Adam dan juga pasangan untuk Nabi Adam. Maka Allah menciptakan seorang hamba wanita yang bernama Hawa. Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Hawa diciptakan oleh Allah sebagai teman dan pasangan Nabi Adam tinggal di surga. Anak ibu yang soleh dan solehah, Nabi pun mempunyai ujian dalam hidupnya. Maka ketika itu Allah mengajarkan Nabi Adam dan Hawa nama-nama benda yang ada di surga. Allah juga menerangkan bahwasanya ada malaikat di surga yang Allah ciptakan dari cahaya. Ananda soleh dan solehah, kemudian Allah meminta malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat, makhluk yang taat kepada Allah, dia tunduk kepada perintah Allah dan bersujud kepada Nabi Adam. Sedangkan makhluk yang bernama iblis tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Mereka mempunyai sifat yang jelek, yaitu sombong. Mereka berkata, Ana saja diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Berarti Ana lebih berharga daripada Adam.
Itulah sifat sombongnya iblis, anak ibu yang sedang soleha. Sifat sombong tidak boleh kita miliki, karena Allah membenci sifat sombong. Karena tidak ada satu makhluk pun yang patut menyombongkan dirinya selain Allah, karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Nah, kemudian dengan sifat sombongnya ini, maka Nabi Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, sehingga Allah memberikan hukuman kepada iblis untuk dikeluarkan dari surga. Nah, ketika iblis dikeluarkan dari surga, maka iblis merasa terhina. Dia merasa dendam dan benci kepada Nabi Adam. Akhirnya iblis meminta kepada Allah, "Wahai Allah, ana sudah diusir dari surga, maka berikanlah permintaan ana yang terakhir." Lalu kata Allah, "Apa permintaanmu wahai iblis?" Lalu iblis menjawab, "Izinkanlah ana dan keturunan-keturunan ana untuk selalu menggoda Adam dan keturunan-keturunannya hingga nanti datangnya hari kiamat." Lalu kata Allah, "Silahkan." Allah mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Adam. Nah, anak ibu yang sedang soleha, kira-kira siapa yang tahu apa yang dilakukan oleh iblis kepada Adam dan Hawa? Nah, ketika itu Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. "Adam, Hawa, kalian berdua tidak boleh mendekati pohon itu, yaitu pohon khuldi, apalagi sampai memakan buahnya." Lalu Adam menjawab, "Baik ya Allah." Nah, kemudian iblis mendengar perintah Allah itu kepada Nabi Adam. Lalu kemudian iblis mempunyai akal yang licik. Nah, kemudian iblis menggoda Nabi Adam untuk memakan buah khuldi. "Wahai Adam, engkau tahu kenapa Allah melarangmu memakan buah khuldi?" Lalu Adam menjawab, "Tidak tahu." "Karena buah itu dapat membuatmu hidup dengan abadi." Lalu kata Adam, "Tidak, ana tidak akan melanggar perintah Allah." Karena tidak berhasil menggoda Nabi Adam, maka iblis kemudian menggoda Siti Hawa. "Wahai Hawa, apakah engkau tahu kenapa Allah melarang memakan buah khuldi?" Lalu Hawa menjawab, "Tidak, ana tidak tahu." "Ada apa iblis?" "Wahai Hawa, makan saja buah khuldi, karena buah khuldi itu dapat membuat hidupmu menjadi abadi. Makanya Allah melarang kamu dan Adam memakan buah khuldi." Nah, karena tergiur oleh bujukan iblis, maka Hawa membujuk Adam. Karena Adam sayang kepada Hawa, maka akhirnya Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Sehingga ketika memakan buah khuldi itu, Adam dan Hawa diberikan hukuman oleh Allah berupa diturunkan dari surga ke bumi. Hingga akhirnya Adam dan Hawa diturunkan dalam keadaan lapar, dalam keadaan tanpa pakaian, dan dalam keadaan terpisah. Anak-anak soleh dan soleha, dari kisah Nabi Adam tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketaatan kepada Allah itu sangat penting. Bahkan dalam ajaran Islam, kehidupan sehari-hari pun diatur oleh Allah dalam syariatnya. Nah, mengikuti syariat-syariat Allah membuat hidup kita lebih teratur dan juga lebih disiplin. Seperti contohnya ketika makan, Rasulullah mencontohkan dengan tangan kanan, membaca doa, mencuci tangan, dan duduk. Kemudian dalam hal kehidupan sehari-hari, kita juga harus mentaati peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari agar semua urusan kita berjalan dengan lancar, lebih mudah, dan juga teratur. Seperti bangun pagi, lalu kemudian melaksanakan sholat subuh, sarapan pagi sebelum berangkat sekolah agar perut kita tidak sakit. Sebelum masuk ruangan pun, Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca doa sebelumnya. Doanya seperti ini. Nanti anak-anak ibu ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikuti. Baik. Allahumma inna nas'aluka. Ulangi 3 kali. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna
suka. Yang kedua, khairal mauliji, khairal mauliji, khairal mauliji, khairal mauliji. Yang ketiga, wa khairal makhraji. Ulangi 3 kali. Wa khairal makhraji, wa khairal makhraji, wa khairal makhraji. Selanjutnya, bismillahi walajna. Kita ulangi 3 kali. Bismillahi walajna, bismillahi walajna, bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna. Kita ulangi 3 kali ya. Wa bismillahi kharajna, wa bismillahi kharajna, wa bismillahi kharajna. Yang terakhir, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ulangi 3 kali. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Kegiatan anak-anak ibu di rumah pada hari ini pada buku tema 1 tentang diriku, pada halaman 30 menghubungkan kata dengan huruf penyusunnya. Selamat mengerjakan anak ibu yang sedang soleha. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.